Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah metode penelitian. Di sini saya mengambil judul aplikasi monitoring dan pendeteksian hama lahan pertanian berbasis Android menggunakan metode Fuzzy. Untuk latar belakang, padi atau Oryza sativa merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, harus tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk di setiap tahunnya, Provinsi Lampung sebagai salah satu lumbung padi di Indonesia menduduki peringkat ke-6 nasional. Namun, dalam melakukan penanaman padi tersebut, para petani juga selalu memiliki kendala yang bisa mempengaruhi menurunnya hasil panen padi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kuantitas, biasanya faktor yang mempengaruhi yaitu dari serangan hama. Sedangkan untuk segi kualitas, faktor yang mempengaruhi yaitu common error atau kesalahan petani. Umumnya, masyarakat dalam mengatasi serangan hama tersebut masih menggunakan perangkat konvensional dan menyiram lahan pertanian dengan solar ataupun pestisida. Sedangkan untuk faktor human error ini, masalah utamanya terjadi karena kurang tepatnya perawatan lahan. Seperti penelitian sebelumnya telah dihasilkan sistem pendeteksi hama dapat dikendalikan melalui website dengan fitur monitoring lahan pertanian. Penelitian selanjutnya terkait sistem kendali sensor tanah sebagai pemonitor tingkat kelembaban. Sistem ini mengirim informasi dan menampilkan ke layar LCD yang terpasang pada alat pendeteksi. Pada penelitian ini akan dikembangkan sebuah aplikasi yang dapat monitoring keadaan lahan dan pendeteksi hama. Aplikasi ini dapat memberikan informasi ke petani berbasis Android. Selain itu juga aplikasi ini dapat memberikan sumber rekomendasi ke petani dalam pengaturan alat pendeteksi hama. Untuk rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana mengefisiensikan waktu kerja petani dalam pengendalian hama padi. Yang kedua, bagaimana mengurangi dampak pengendalian hama padi dengan lingkungan di sekitar lahan pertanian. Yang ketiga, bagaimana memonitoring keadaan hama pertanian tanpa harus melihat secara langsung. Tujuan penelitian membuat aplikasi yang dapat mendeteksi keberadaan hama dan memberitahukan petani secara langsung atau real time. Yang kedua, melakukan pendeteksian hama yang menyerang padi berdasarkan jumlah hama terdeteksi dalam satu hari serta memberikan rekomendasi jadwal pengoptimalan pertengahan kerja sistem dengan menggunakan metode Fuzzy. Yang ketiga, menguji kinerja aplikasi dalam memberikan informasi terkait monitoring dan pengendalian hama yang telah dikembangkan. Untuk manfaat penelitian, pertama, membantu para petani dalam pengendalian hama secara jarak jauh tanpa mengganggu ekosistem di sekitar lahan pertanian dengan memaksimalkan efisiensi waktu kerja petani. Membantu para petani dalam memonitoring keadaan lahan pertanian secara langsung atau real time dengan indikator kelembapan tanah dan tanah. Untuk batasan masalah, yang pertama topik tugas hari ini merupakan pengembangan sebuah sistem terpadu mencakup alat IoT, aplikasi mobile, dan penerapan real-time database yang dikerjakan secara berkelompok. Penulis hanya berfokus dalam pengembangan aplikasi yang berbasis Android. Yang kedua, pengujian akan dilakukan dengan batasan lahan pertanian yang tidak terlalu luas. Yang ketiga, aplikasi yang dibuat meliputi monitoring serta sistem pendukung keputusan pengefisiensi alat pendeteksi hama. Untuk tinjauan pustaka, di sini yang pertama dengan judul rancang bangun prototipe pengusir hama tikus dan burung berbasis Internet of Things atau IoT, penulis Hari Toha Hidayat Akhir Mahdi pada tahun 2019 menghasilkan sistem pengusir hama tikus dan burung berbasis Internet of Things atau IoT. Yang kedua, dengan judul sistem monitoring tanaman hortikultura pertanian di Kabupaten Indramayu berbasis Internet of Things. Penulis Sumardi, Willy Paranama Putra, Eka Isamatsudi, Supardi, Muhammad Komarudin pada tahun 2019 yang menghasilkan sistem informasi monitoring tanaman hortikultura pertanian berbasis Internet of Things. Model alat pengusir hama untuk yang ketiga yaitu dengan judul model alat pengusir hama berbasis Internet of Things atau IoT, penulis Irfan Nur Hakim, Pia Tuti Masani, MSI, Deden Ardiansa STMcom pada tahun 2016 yang menghasilkan sistem informasi dan aplikasi web yang dapat mengusir hama padi berbasis Internet of Things atau IoT. Untuk judul yang keempat yaitu sistem kendali sensor tanah sebagai pengujian tingkat kelembapan media tanam padi. Penulis Ode Nurdiawan, Irfan Ali, Cek Lukman Rohmat, Adi Rizky Rinaldi pada tahun 2020 menghasilkan sistem kendali kelembapan tanah untuk penanaman padi.
Untuk dinner yang kelima yaitu rancang bangun sistem pendeteksi dan pengusir hama burung pada perkebunan padi berbasis internet of things dengan penulis Muhammad Fauzi Iwan Krisnandi pada tahun 2018 menghasilkan prototipe pendeteksi dan pengusir hama burung pada area persawahan atau perkebunan yang terintegrasi pada aplikasi Telegram Messenger. Untuk tinjauan pustaka yang keenam, Internet of Things atau bagi remote area in Smart Farming, a comprehensive review. Penulis Archelaus Maria S. Kabarga karena Williamson Agricultural Chris Pantelis Parosus Bersalahat juga secara genetis Sewawan Segi 2022 pada tahun 2020 menghasilkan sistem yang dapat memonitor keadaan lahan pertanian dengan mengirimkan informasi berupa kadar air di tanah, produktivitas tanah, suhu tanah, dan kecepatan angin. Untuk tinjauan pustaka yang ketujuh yaitu sistem informasi deteksi memang sakit tanaman padi menggunakan metode padi Sakamoto berbasis Android. Yang penulis Retno Dwi Prasetyo Daniel Alfa Puryono pada tahun 2018 menghasilkan sistem yang berupa gambar hama, jenis hama, cara penanganan, dan waktu penanggulangan hama tersebut. Untuk metode penelitian, penulis menggunakan metode Research and Development yang dimana metode ini merupakan penggambaran dari aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan produk lebih baik. Untuk alur metode yang digunakan yang pertama yaitu perumusan masalah, lalu studi literatur, lalu perencanaan sistem, kemudian pengembangan sistem, setelah itu pengintegrasian aplikasi dengan Firebase Database, selanjutnya pengujian sistem, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk use case diagram, di sini user perlu login untuk dapat mengakses fitur-fitur yang ada di aplikasi. Yang fitur salah satunya yaitu melihat kondisi kelembapan tanah, melihat kondisi pH tanah, menerima notifikasi hama terdeteksi, mematikan alat, menghidupkan alat, mendapatkan rekomendasi penjadwal pengaktifan alat pendeteksi, lalu yang terakhir yaitu melihat data hama yang terdeteksi. Untuk rancangan antarmuka, di sini ada rancangan terbuka untuk login, halaman utama, halaman hama terdeteksi, halaman rekomendasi, dan yang terakhir adalah halaman rekomendasi. Nah, untuk fuzzy logiknya di sini pada pengguna metode logika fuzzy kali ini terdapat 4 langkah yang akan dilakukan yaitu tahap klasifikasi, tahap pembentukan aturan fuzzy, tahap inferensi, dan tahap diversifikasi. Lalu output. Untuk rancangan pengujian, di sini ada 6 rancangan pengujian. Yang pertama, fitur login, aktor user, skenario mengisi ID user sesuai dengan ketentuan sistem dan kemudian mengklik tombol login. Hasil yang diharapkan, sistem menerima akses login dan kemudian menampilkan halaman utama, namun jika user menyebutkan ID user yang salah, maka sistem akan menolak akses login dan kemudian menampilkan pesan ID user salah. Yang kedua, fitur melihat kelembapan dan pH tanah. Atau user, skenario masuk ke halaman utama, hasil yang diharapkan, aplikasi akan menampilkan data kelembapan dan pH tanah di tampilan halaman utama. Untuk yang ketiga, menyalakan sensor pendeteksi hama, aktor user, skenario mengklik tombol off hingga menjadi on pada halaman utama di menu menyalakan sensor. Hasil yang diharapkan, aplikasi akan menampilkan tos sensor telah dinyalakan. Untuk rancangan yang keempat, mematikan sensor pendeteksi hama, aktor user, skenario mengklik tombol on hingga menjadi off pada halaman utama di mana menyalakan sensor. Hasil yang diharapkan, aplikasi akan menampilkan tos sensor telah dimatikan. Untuk fitur melihat hama, aktor user, skenario mengklik tombol lihat jumlah hama. Hasil yang diharapkan, sistem akan menemukan data hama yang dideteksi serta rekomendasi penyalakan sensor pendeteksi. Untuk yang terakhir yaitu push notifikasi, aktor developer, skenario mengirimkan nilai hama pada kolom deteksi hama di database. Hasil yang diharapkan, sistem akan mengirimkan notifikasi pesan singkat berupa hama terdeteksi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.